Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi geografis regional dari negara Slovakia dan Slovenia. Yang pertama itu negara Slovakia, lambang dan bendera negara, di mana terdapat salib ganda putih yang berarti simbol dari negara Kristen. Lalu terdapat pegunungan yaitu Tatrapatra dan Matra. Selanjutnya ada bendera yang warna putih, biru, dan merah, yaitu yang melambangkan tentang sejarah Slovakia dulu. Selanjutnya terdapat profil negara. Slovakia yaitu ibu kotanya adalah ibu kota Bratislava, luas wilayah 49.035 km persegi, mata uang euro, bentuk negara republik parlementer, bahasa resmi Slovakia. Sejarah Slovakia dimulai pada abad ke-10 di mana Slovakia ini bergabung dengan kerajaan Hungaria. Setelah Perang Dunia I, Slovakia memisahkan diri dan bergabung dengan negara Ceko dan menjadi negara Cekoslovakia. Dan akhirnya Slovakia itu memisahkan diri dan merdeka pada tanggal 1 Januari 1993 dan memisahkan dirinya tanpa peperangan, jadi secara damai. Selanjutnya terdapat kondisi geografis negara Slovakia. Jadi secara geografis negara Slovakia ini berada di tengah benua Eropa Tengah yang diapit oleh beberapa negara Eropa lainnya secara astronomis berada pada garis 45 derajat lintang utara sampai 50 derajat lintang utara serta 16 derajat bujur timur sampai dengan 23 derajat bujur timur. Lalu kondisi iklim dari negara Slovakia ini termasuk dalam kategori zona iklim benua, di mana terdapat musim panas yang relatif hangat, lalu terdapat juga musim dingin gitu. Selanjutnya terdapat indikator kualitatif di mana yang pertama etos kerja tinggi di Slovakia. Jadi etos kerja di Slovakia ini sangat tinggi ya, dimana mereka ini sangat disiplin, ulet dan gigih gitu, tekun dalam bekerja gitu, dalam melakukan segala hal. Selanjutnya terdapat tingkat pendidikan yang tinggi, yaitu ada sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas, lalu perguruan tinggi. Terdapat perguruan tinggi yang terkenal di Slovakia itu yaitu Slovakia University of Technology in Bratislava, lalu University of Economics in Bratislava. Selanjutnya ada Academy of Performing Arts in Bratislava dan Technical University of Košice. Selanjutnya terdapat mata pencaharian yaitu industri, jasa perdagangan dan pertanian, di mana industri merupakan sektor yang paling utama di negara Slovakia ini, yaitu terdapat industri otomotif, elektronik, logam, dan kimia, di mana industri otomotif ini merupakan seperti produksi mobil gitu, yang paling penting dalam industrinya. Lalu ada jasa perdagangan dari usaha perdagangan kecil sampai perdagangan besar. Lalu pertanian seperti pertanian ada gandum, jagung, kentang, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya terdapat kesadaran hukum yang tinggi di negara Slovakia ini. Jadi terdapat pembelajaran hukum sejak dini kepada anak-anak tentang kesadaran hukum gitu, untuk terbentuk gitu sejak dini. Nah, selanjutnya ada sumber daya alam seperti hutan, tanah yang subur, serta sumber daya mineral seperti biji, besi, dan mangan, dan terdapat sumber daya air gitu, danau, laut, dan yang lainnya. Lalu terdapat flora dan fauna di negara Slovakia ini, yaitu ada bison, rubah, pohon ek, dan cemara. Lalu indikator kuantitatif di mana indeks pembangunan manusia ini pada tahun 2022 di negara Slovakia adalah 0,855, termasuk pada klasifikasi pembangunan manusia sangat tinggi dan mendapatkan peringkat 45 dari 193 negara dan wilayah. Lalu selanjutnya terdapat GDI, di mana GDI ini terdapat nilai IPM perempuan dan pria, di mana perempuan 0,85, pria 0,854, kesenjangan gendernya 0,002, serta kemungkinan hidup saat lahir perempuan itu 78,8 tahun serta pria 71,9 tahun. Kesenjangan gendernya itu 6,9 tahun. Nah, dapat dilihat ya. Jadi nilai IPM perempuan pada tahun 2022 ini 0,856 dibandingkan dengan laki-laki 0,854, sehingga menghasilkan nilai GDI sebesar
1,002 yang menempatkannya di grup 1. Lalu terdapat nilai GII yaitu rasio kematian ibu 4,8 kematian per 100.000 kelahiran hidup serta angka kelahiran remaja 26,3 kelahiran per 1.000 wanita yaitu pada usia 15 sampai 19 tahun. Nah, pada GII ini memiliki nilai 0,184 menempati peringkat 46 dari 166 negara pada tahun 2022. Lalu terdapat fakta menarik tentang Slovakia yaitu dijuluki sebagai negeri 1000 gua. Terdapat lebih dari 6.000 gua yang bisa ditemukan. Nah, sebagian besar gua tersebut terdapat di Taman Nasional Ulu Teratas. Gua yang paling terkenal adalah Gua Arganit Otinska, di mana gua ini berada di wilayah Rojava. Nah, gua ini merupakan gua yang langka di dunia dan gua ini merupakan satu-satunya gua di Eropa yang menjadi bagian dari daftar warisan dunia UNESCO. Gua tersebut ditemukan pada 1954. Gua ini termasuk langka dan berharga karena terdapat ornamen arganitnya yang sangat mempesona. Lalu terdapat Gua Es Demonovska, di mana terletak di lembah Demonovska, berada di bawah perbukitan Tatras rendah. Nah, gua ini sangat unik karena memiliki freezer gitu, di mana mereka para pengunjung dapat menemukan es dan air terjun es yang sangat mengagumkan di dalamnya. Selanjutnya terdapat Gua Liberty Demonovska, di mana gua ini merupakan gua yang cukup populer di kalangan pelancong dan yang terbanyak dikunjungi di Slovakia. Gua ini bisa ditemukan di wilayah Liptovsky, Mikuláš, dan salah satu yang paling menarik pada bagian ornamennya terdapat batas tetes unik. Dari negara Slovakia kita beralih ke negara Slovenia. Jadi lambang Slovenia menamakan perisai biru dengan garis tepi merah. Perisai bergambar pemandangan pegunungan dengan garis-garis biru di bawahnya. Nah, garis yang bergelombang di bawahnya itu merupakan yang bersimbol dari danau, laut, dan sungai dari negara Slovenia tersebut. Lalu terdapat bendera warna putih, biru, dan merah yang berarti dari sejarah Slovenia tersebut. Selanjutnya ibu kota dari Slovenia yaitu Ljubljana, luas wilayah 20.273 km persegi, mata uang euro, bentuk negara republik parlementer, dan bahasa asli bahasa Slovenia. Sejarah dari Slovenia yaitu pernah menjadi bagian dari Yugoslavia pada abad ke-20 dan menjadi negara merdeka pada 1991 setelah pembubaran Federasi Yugoslavia. Saat ini Slovenia adalah negara kecil namun secara topografis beragam. Wilayahnya terdiri dari bagian dan provinsi yang geografis utara Eropa yaitu Pegunungan Alpen, Marikas, Negara Rendah, Perbukitan Polonia, dan demikian serta pantai Mediterania. Selanjutnya ada indikator kualitatif di mana etos kerja dan pola pikir di negara Slovenia ini memiliki komputer yang tinggi di mana dalam bekerja itu sangat disiplin gitu, kreatif, ulet, jujur gitu, dan tekun. Selanjutnya ada tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan tinggi di Slovenia terdiri dari pendidikan dasar, menengah, pendidikan atas, dan perguruan tinggi. Nah, terdapat juga tingkat kejuruan, di mana program 2 tahun itu 2 tahun untuk tingkat kejuruan dan 3 atau 4 tahun itu untuk S1, dan tingkat pertama 1 atau 2 tahun untuk S2. Dan tingkat ketiga gitu ya 3 tahun untuk program master, di mana terdapat beberapa universitas yang terkenal di Slovenia yaitu ada Universitas Ljubljana, Universitas Maribor, dan Universitas Primorska. Selanjutnya terdapat mata pencaharian yaitu agraris, jasa, dan industri, di mana agraris itu sektor agraris di Slovenia mengenai kegiatan pertanian, perkebunan, pertanian, dan peternakan. Lalu jasa, nah sektor jasa ini merupakan sektor yang berkembang pesat di Slovenia, meliputi pariwisata, teknologi informasi, kesehatan, pendidikan, dan layanan profesional lainnya. Banyak penduduk Slovenia yang bekerja di sektor jasa, terutama di kota-kota besar seperti Ljubljana dan Maribor. Selanjutnya ada industri. Slovenia memiliki sektor industri yang kuat, terutama dalam bidang manufaktur dan teknologi. Industri otomotif, elektronik, mesin, logam, dan makanan adalah beberapa sektor industri yang penting di negara ini. Selain perdagangan, hubungan perdagangan yang kuat dengan negara-negara
tetangga dan juga dengan negara-negara di Uni Eropa. Perdagangannya melibatkan distribusi dan pemasaran barang dan produsen kepada konsumen. Selanjutnya, kesadaran hukum yang tinggi, di mana terdapat pendidikan hukum yang tinggi, terus kesadaran hak dan kewajiban, partisipasi dalam proses hukum. Nah, jadi sangat menjunjung tinggi ya dalam kesadaran hukum yang tinggi. Jadi dikasih kayak penghargaan gitu untuk masyarakat di Slovenia ini. Lalu terdapat sumber daya alam, di mana sekitar 66% hutan di wilayah Slovenia ini. Negara ini juga telah memperoleh sumber daya air sebagai sumber daya utamanya atau dikenal dengan istilah hydropower. Yang selanjutnya terdapat flora dan fauna. Nah, jadi ada kelompok coklat, kambing gunung alpin, saffron, dan iris. Selanjutnya ada indikator kuantitatif. Indeks pembangunan Malaysia itu pada tahun 2002 yaitu 0,926, klasifikasi Indonesia sangat tinggi dan peringkat 22 dari 193 negara dan wilayah, termasuk pada indikator internasional. Terdapat GI yaitu rasio kematian ibu 211,7 kematian per 100.000 kelahiran hidup, angka kelahiran remaja 42,5 kelahiran atau per 1.000 wanita usia pada 15-19 tahun. Nah, pada GI ini sebesar 0,049 menempati peringkat 13 dari 966 negara pada tahun 2022. Lalu GDI yaitu nilai IPM perempuan 0,719 serta pria 0,756, kesenjangan gender minus 0,037, kemudian berusia terakhir perempuan 74,5 tahun, pria 69,6 tahun, serta kesenjangan gendernya 49 tahun. Di sekolah yang diharapkan yaitu perempuan 13 tahun serta pria 12,9 tahun, kesenjangan gender 0,2 tahun. Rata-rata lama sekolah yaitu 8,2 tahun serta pria 9,9 tahun, kesenjangan gender yaitu minus 0,9 tahun. Jadi dalam GDI ini Slovenia untuk perempuan yaitu 0,924 dan laki-laki 0,925, sehingga menghasilkan nilai GDI sebesar 0,99 yang menempatkan di grup 1. Selanjutnya terdapat hal unik di negara Slovenia ini, yaitu percaya adanya naga. Negara ini juga dikenal dengan kepercayaannya akan adanya naga yang masih hidup. Di Slovenia ada sebuah jembatan bernama Jembatan Naga dengan patung naga besar. Masyarakat sekitar percaya kalau naga yang ada di jembatan tersebut akan melibaskan ekornya saat ada perempuan muda yang melintas. Hal menarik lainnya adalah ada Danau Bled, di mana menjadi tujuan wisata terkenal di Slovenia. Danau ini dikelilingi oleh pegunungan Alpen dan memiliki pulau kecil di tengahnya. Di pulau tersebut terdapat gereja yang indah dan dapat diakses dengan menggunakan kereta tradisional bernama Pletna. Selanjutnya, Slovenia juga terkenal dengan buah-buahnya yang menakjubkan, dan buah Postojna adalah salah satunya. Selanjutnya terdapat piramida matahari, merupakan fenomena alam yang di daerah Slovenia Barat Daya. Fenomena ini terjadi ketika matahari terbenam dan menciptakan siluet gunung yang menyerupai piramida dengan cahaya yang memancar dari puncaknya. Dan tapi sayangnya fenomena ini terjadi 2 kali setahun, yaitu pada Februari dan